Selamat sore rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Salam sejahtera dan sehat selalu dimanapun rekan-rekan berada ya. Selamat datang di sesi informasi daring yang kedua yang Aminef adakan untuk mempromosikan program Fulbright Visiting Scholar yang saat ini menerima aplikasi dari warga Indonesia hingga tenggat waktu pendaftaran 1 November 2022. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef, host dan juga moderator Anda pada acara di siang atau sore hari ini. Nah, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah tergabung di Zoom Meeting, dan kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang bergabung di siaran Facebook page, baik di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, Konjen Amerika Serikat di Medan, Education USA Indonesia, dan juga Relo Archipelago. Kalau rekan-rekan yang saat ini menyimak di Facebook page tersebut ingin bergabung secara langsung dengan kami melalui Zoom Meeting, Anda dapat melaksanakannya ya. Silakan simak Instagram Story atau Facebook Story akun Aminef untuk bisa mendapatkan tautan Zoom Meeting dan juga pendaftaran acaranya. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam waktu kurang lebih 90 menit ke depan, Anda akan mendapatkan informasi mengenai program Fulbright Visiting Scholar, dan berdasarkan masukan dari rekan-rekan yang menyimak acara sesi daring informasi Fulbright Visiting Scholar yang pertama, yang kami selenggarakan pada 19 September lalu, rekan-rekan ingin kembali mendengarkan lebih banyak tentang tips menuliskan project statement dan juga tips untuk mencari calon tuan rumah institusi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, di acara ini kami akan membahas tips-tips tersebut bersama para alumni kami yang bergabung di sini, yaitu ada Dr. Sulaiman Mapiase dari IAIN Manado dan juga Dr. Anastasia Weni dari BRIN. Nah, rekan-rekan, langsung saja kita sebelum memasuki sesi informasi pertama mengenai program Fulbright Visiting Scholar yang nanti akan dilanjutkan dengan tanya-jawab, kami ingin memutarkan video mengenai perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia. Berikut ini videonya, semoga mendapatkan inspirasi dari video tersebut yang menampilkan para alumni beasiswa Fulbright, baik dari Indonesia maupun dari Amerika Serikat. At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our two countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by Aminef, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. The most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time I also learned about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places. The opportunity to meet people from these, diversities. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the US was something extraordinarily
fantastic at the time, you know. My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities. I have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious works. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university, because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah? I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat, and that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the US and inspire future generations of both nations. Ya, itu tadi video mengenai perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia. Berikutnya, bagaimanakah Anda dapat menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya melalui program Fulbright Visiting Scholar? Berikut ini penjelasan yang telah kami persiapkan untuk acara daring ini. Ya, kesempatan riset pasca doktoral di Amerika Serikat dengan program Fulbright Visiting Scholar. Sebagaimana yang rekan-rekan dapat simak di dalam video tersebut, program Fulbright adalah program pertukaran pendidikan terkemuka Amerika Serikat, di mana program ini membuka kesempatan bagi mereka yang berasal dari berbagai kalangan dan dari 160 negara untuk dapat menjalani berbagai kegiatan di Amerika Serikat. Di Indonesia, program ini ditawarkan sejak tahun 1952, di mana terdapat lebih dari 4.500 orang alumni dari Indonesia yang berangkat ke Amerika Serikat dan juga orang Amerika yang datang ke Indonesia. Mereka ini berkegiatan seperti studi, penelitian, mengajar, melaksanakan pengayaan profesionalisme di berbagai disiplin ilmu, sekaligus untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Nah,
Karena beasiswa Fulbright sudah ada sejak tahun 1952, maka Fulbrighter pertama Indonesia diantaranya adalah Rustandi Kartakusuma, Kiai Haji Agus Salim, dan juga Hasan Syadili. Kita memasuki penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi peneliti, akademisi, dan profesional Indonesia bergelar doktor atau gelar lainnya yang setara untuk melaksanakan riset pasca doktoral di institusi di Amerika Serikat selama 3 sampai dengan 6 bulan. Preferensinya akan diberikan kepada aplikan yang memenuhi persyaratan yang belum memiliki pengalaman substansial di Amerika Serikat. Tujuan beasiswa ini bukan untuk menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktoral. Namun, apabila saat di Amerika Serikat kebetulan sedang ada konferensi yang memang sesuai dengan bidang studi Anda dan Anda ingin menghadirinya, hal tersebut diperkenankan ya. Persyaratan umumnya yang bisa melamar program tersebut adalah merupakan warga negara Indonesia, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih, lalu sanggup menyelesaikan penelitian di Amerika, kembali ke Indonesia setelah penelitian, serta komitmen pada bidang studi atau riset yang dipilih. Mereka yang dapat melamar secara spesifik ke dalam program Fulbright Visiting Scholar ini haruslah memiliki gelar S3 atau gelar lainnya yang setara, memiliki kemahiran berbahasa Inggris yang memadai untuk melaksanakan riset, walaupun untuk mendaftar program ini skor TOEFL tidak diperlukan. Lalu, menghubungi atau mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat. Cukup menghubungi atau mengidentifikasi saja, tidak perlu memiliki letter of invitation. Yang berikutnya adalah memiliki rencana untuk menyelesaikan dan mempublikasikan penelitian setelah program. Yang tidak memenuhi persyaratan untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar adalah yang saat ini sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat, berstatus permanen residen atau saat ini tinggal di Amerika Serikat, menerima visa Amerika Serikat tipe J1, kategori profesor atau peneliti dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, serta telah menerima beasiswa Fulbright dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir adalah merupakan anggota keluarga dekat karyawan Aminef atau Kedutaan Besar Amerika Serikat. Untuk beasiswa Fulbright Visiting Scholar, fasilitas program yang ditawarkan selama mengikuti proses di Indonesia adalah tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku untuk berbagai kegiatan. Misalkan Anda terundang untuk seleksi wawancara beasiswanya dan harus datang ke Jakarta atau ke kota lainnya yang sesuai dengan petunjuk panitia seleksi, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan seleksi tersebut kami akan tanggung karena ini merupakan coverage atau cakupan beasiswanya. Lalu setelah itu, saat mengikuti program di Amerika, Anda akan diberikan tunjangan hidup bulanan, tunjangan profesional, biaya lab dan penelitian jika diperlukan, tiket pesawat pulang pergi, dan juga asuransi kesehatan. Untuk persyaratan pendaftarannya, yaitu mengisi formulir aplikasi daring, menyertakan bibliografi maksimal 3 halaman, menyertakan esai project statement 3 sampai dengan 5 halaman, dan juga 3 surat rekomendasi. Lalu juga diperlukan fotokopi legalisir transkrip akademis dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya, fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku seperti KTP, SIM atau paspor, dan CV dalam bahasa Inggris maksimal 6 halaman. Adapun untuk surat undangan dari institusi di Amerika Serikat atau letter of invitation, bila Anda sudah memilikinya, silakan Anda cantumkan
Apabila tidak ada, maka hal tersebut tidak diwajibkan. Untuk mendaftar, nanti langsung saja kunjungi laman Aminef di www.aminef.or.id, lalu di bagian grants, lalu di bagian programs, dan nanti ikuti tautan yang Anda lihat di dalam layar Anda, atau langsung saja pindai kode QR yang ada di layar Anda saat ini. Nanti, ketika Anda mengunjungi tautan tersebut, Anda dapat mendapati tautan untuk aplikasi daring program. Jadi, silakan Anda mendaftar, dan berikut ini penampilan di halaman utama pendaftarannya. Tenggat waktu pendaftaran adalah 1 November 2022. Jadi, sudah ada waktu kurang lebih 2 minggu dari sekarang ya, untuk mengirimkan formulir aplikasi. Untuk informasi terkini seputar program Fulbright Visiting Scholar ataupun program Fulbright lainnya atau fellowship lainnya yang dikelola oleh Aminef, silakan nanti kunjungi Facebook page kami atau Twitter ataupun Instagram. Kalau ada pertanyaan, ini adalah sebuah kesempatan yang tepat sekali, karena setelah sesi paparan ini selesai, saya akan mengundang salah satu program officer dari tim Grants for Indonesians Aminef, yaitu Nabila Gianti, untuk dapat langsung menjawab pertanyaan Anda. Kalau Anda memiliki pertanyaan administratif setelah acara selesai, maka silakan Anda boleh telepon ke kantor Aminef ataupun mengirimkan email kepada kami. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya seperti program CCI dan Global U-Grad di Indonesia. Kami didirikan tahun 1992 dan merupakan yayasan nirlaba dwibangsa yang didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Nah, pada tahun 2022 ini, Aminef merayakan ulang tahun yang ke-30 di Indonesia, dan beasiswa Fulbright merayakan ulang tahun yang ke-70 di Indonesia. Oleh karena itu, kami akan mengadakan serangkaian acara yang tentunya sayang kalau dilewatkan. Oleh karenanya, silakan pantau terus laman Aminef atau kanal media sosial kami supaya Anda mengetahui jadwal acara dalam rangka perayaan ulang tahun ini. Berikut ini adalah suara alumni program Fulbright Visiting Scholar. Yang pertama datang dari Profesor Ida Ayu Astarini yang merupakan Fulbright Visiting Scholar tahun 2014 dan saat ini adalah guru besar bidang bioteknologi di Universitas Udayana. Beliau mengatakan program Fulbright Visiting Scholar memberikan sangat banyak manfaat, mulai dari melatih berpikir kritis, holistik dan inovatif dalam melakukan riset, memperdalam kemampuan riset yang ditekuni, serta kesempatan mengunjungi tempat-tempat baru terkait bidang riset, khususnya pemuliaan kentang. Program ini juga memberi kesempatan untuk mengalami langsung sistem pendidikan di Amerika Serikat yang kemudian diterapkan pada anak didiknya di Bali. Publikasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yang terkait dengan kultur jaringan kentang mengantarkannya mencapai guru besar di bidang bioteknologi di Universitas Udayana. Mari ikuti program Fulbright Visiting Scholar yang pasti memberikan reward yang melebihi ekspektasi Anda. Nah, ada juga suara alumni lainnya, yaitu dari Dr. Sultan Syahril Sabarudin, yang merupakan Fulbright Visiting Scholar tahun 2014, berasal dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dia mengatakan, I encourage all Indonesian scholars to apply for the Fulbright Visiting Scholar Program and use the opportunity to pursue further and deepen their research interests. Also, use the opportunity to build long-lasting friendships, relations, and networks with experts and practitioners during the research period in the US. Beberapa Fulbright Visiting Scholar lainnya adalah
Dr. Haidar Bagir, Andreas Sarsono, Profesor Mukhtar Pabotinggi, dan juga Profesor Pratiwi Sudarmono. Serta juga ada Profesor Nikorita Karnawati, Dr. Baskara Wardaya, Profesor Tian Belawati, dan juga Profesor Nasaruddin Umar. Nah, berkaitan dengan program Fulbright yang merupakan sebuah program pertukaran antara Amerika dan juga Indonesia, maka kami juga perlu menginformasikan bahwa Fulbrighter asal Amerika itu sudah ada sekitar 1.300 orang yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan riset ataupun mengajar atau kegiatan lainnya seperti menjadi asisten pengajar bahasa Inggris di sekolah menengah. Nah, itu saja penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Anda pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk riset pasca doktoral di Amerika Serikat dengan dukungan program tersebut. Ya, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita memasuki tanya jawab yang pertama ya, yaitu seputar administratif program. Untuk keperluan ini, saya ingin mengundang rekan saya, Nabila Fatmagianti, untuk dapat hadir di layar. Dan untuk tanya jawab, kami ingin mempersilakan tanya jawab secara langsung di Zoom meeting. Kepada Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh sekali menggunakan fitur raise hand sehingga kami bisa melihat Anda dan kami bisa meng-highlight Anda di layar. Atau Anda juga bisa mengirimkan kepada kami yaitu pertanyaan via kolom chat di Zoom meeting ini. Baik, kami akan sapa dulu. Halo Nabila. Halo Mbak Mita, apa kabar Mbak Mita? Baik sekali. Apa kabar juga Nabila? Ya baik juga Mbak Mita. Oke, baik. Kita nantikan sama-sama untuk pertanyaan yang masuk yang merupakan pertanyaan tentang Fulbright Visiting Scholar. Oke, sampai saat ini masih belum ada pertanyaan yang masuk. Namun, saya akan memulai terlebih dahulu ya. Nah, bagaimanakah profil umum dari program Fulbright Visiting Scholar yang dikelola oleh Aminef? Mereka ini berasal dari bidang studi apa saja ya? Bisa nggak kita ceritakan lebih lanjut mengenai bidang studi para scholar-nya? Oke Mbak Mita, untuk program Visiting Scholars ini biasanya pelamar berasal dari berbagai latar belakang bidang studi. Dari mulai ilmu sosial dan juga sains atau STEM, bidang STEM. Namun perlu diingat bahwa ada beberapa bidang-bidang yang berkaitan dengan penanganan pasien secara langsung, itu tidak diperbolehkan. Intinya semua bidang boleh dilamar asalkan tidak melamar ke bidang-bidang yang berhubungan dengan penanganan pasien secara langsung. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana nih dengan mereka para scholar yang ingin membawa anggota keluarga ke Amerika Serikat? Apakah hal tersebut dimungkinkan ya? Banyak sekali scholar yang membawa anggota keluarga Mbak Mita selama programnya di Amerika Serikat. Tentunya kami memperbolehkan scholar membawa anggota keluarga dan bisa dipersiapkan juga kira-kira apa saja yang harus dibawa dari mulai tentunya kelengkapan berkas dari paspor dan juga nanti mohon pastikan anggota keluarga bisa mengikuti kegiatan dari mulai visiting scholar atau pelamar berangkat ke Amerika Serikat. Dan juga nanti sebagai catatan selama di Amerika Serikat keluarga boleh ikut, namun kami tidak memberikan tunjangan khusus yang untuk tiket pesawatnya, dalam artian saya maksudkan. Karena untuk tiket pesawat hanya untuk hanya untuk visiting scholars atau peneliti, tapi untuk anggota keluarga bisa di-cover sendiri. Baik, terima kasih. Nah, ada satu pertanyaan yang masuk ke dalam kolom pendaftaran Zoom meeting, yaitu terkait dengan batasan usia. Apakah ada batasan usia untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar ini? Tidak ada batasan usia, Mbak Mita, untuk melamar program ini. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya.
Baik rekan-rekan sekalian, kami ingin mengundang apabila rekan-rekan yang ada di Zoom meeting ini untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung ataupun melalui direct message kepada kami via chat di Zoom, silakan untuk bisa menyampaikannya di dalam sesi yang tentunya sangat bermanfaat ya, terutama untuk Anda yang ingin melaksanakan riset pasca doktoral di Amerika Serikat. Oke, saya akan melihat lagi. Nah, ada satu pertanyaan masuk, yaitu mengenai kelengkapan berkas. Untuk dokumen, apakah semuanya perlu diunggah ke sistem? Apakah tidak diperlukan hard copy dari dokumen yang dikirimkan melalui sistem online tersebut? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Mita, keseluruhan dokumen harap diunggah secara online dan nanti Bapak dan Ibu atau pelamar tidak diperlukan untuk mengirimkan hard copy dari online application tersebut ke kantor. Jadi pastikan Bapak dan Ibu melengkapi dokumen yang ada di online application secara lengkap dan submit sebelum deadline. Ya, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Saya ingin mengundang, yaitu ada satu rekan di Zoom meeting atas nama Adolfina Krisifu untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan, Ibu Adolfina. Ya, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore untuk kita semua, untuk waktu Indonesia bagian Barat. Saya di Indonesia bagian Timur. Nah, baik sekali artinya di dalam pertemuan ini saya merasa tertarik ketika Mbak Mita mengorek tentang membawa keluarga. Nah, apakah saat membawa keluarga itu, apakah si penerima atau ya si penerima beasiswa ini berangkat bersama-sama atau ininya duluan, penerimanya duluan, atau bagaimana? Terus yang kedua, untuk akomodasinya, kira-kira yang mencari itu siapa? Maaf, selama seorang visiting scholar penerima beasiswa tersebut berada di Amerika pada saat tiba. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Adolfina untuk dua pertanyaannya. Silakan untuk langsung diberikan tanggapan, Nabila. Terima kasih Mbak Mita, terima kasih juga Bu Adolfina untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Dan untuk membawa dependent, kalau berdasarkan dari pengalaman visiting scholar sebelumnya, mayoritas mereka membawa keluarga bersamaan saat mereka berangkat. Jadi saat nanti misalnya Ibu terpilih menjadi penerima beasiswa ini, amin, saya doakan yang terbaik Ibu. Nanti Ibu bisa berangkat bersama dengan anggota keluarga. Yang penting nanti Ibu mohon melengkapi semua dokumen yang nantinya akan kami informasikan kepada Ibu. Kemudian untuk terkait akomodasi, nanti apabila Ibu sudah mendapatkan host institution atau universitas di mana Ibu akan melakukan penelitian, Ibu bisa bekerja sama dengan universitas di Amerika Serikat tersebut untuk akomodasi. Nanti biasanya peneliti atau visiting scholars bisa mencari akomodasi secara mandiri. Terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih banyak Ibu Adolfina untuk pertanyaannya. Ya, saya ingin membacakan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat di Zoom meeting. Ada pertanyaan yang kami rasa akan relevan ya untuk semua calon aplikan Fulbright Visiting Scholar. Setelah submit dokumen atau menyerahkan dokumen secara online, untuk tahapan berikutnya apa sajakah ketika tahap wawancara dan juga tahap-tahap lainnya? Nah, apa yang bisa kita berikan jawabannya kepada penanya Nabila? Oke, para pelamar nantinya apabila sudah mensubmit aplikasi secara online, tentunya nanti akan ada seleksi internal dari tim panitia seleksi. Tim panitia seleksi akan memeriksa keseluruhan aplikasi yang pelamar serahkan kepada kami,
Jadi saya ingatkan kembali untuk sebelum mensubmit, pastikan dokumen-dokumen pendukung yang diminta sudah dilengkapi dan sudah dimasukkan semua. Kemudian setelah tahapan internal dari pihak tim panelis selesai, maka kami akan mengundang pelamar untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara, di mana nanti kandidat penerima beasiswa ini akan diwawancarai oleh tim panelis yang terdiri dari tim panelis binasional atau dua bangsa, di mana nanti ada perwakilan dari warga negara Amerika Serikat dan juga dari warga negara Indonesia, di mana biasanya kami mengundang alumni yang memang prominent di bidang dan sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu teliti nantinya. Ya, terima kasih banyak untuk tanggapannya, Nabila. Kita lihat lagi pertanyaan yang ada di kolom chat, ya. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang saya rasa juga banyak sekali ditanyakan oleh calon aplikan. Siapa dan bagaimana caranya untuk menentukan lamanya keberadaan di Amerika Serikat? Berhubung untuk Fulbright Visiting Scholar ini, jangka waktu yang dipilih adalah 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita perjelas dari informasi ini, Nabila? Baik, para pelamar sebenarnya bisa menentukan secara mandiri berapa lama durasi program selama di Amerika Serikat. Yang penting rentan waktunya mohon diperhatikan yaitu minimal 3 bulan dan maksimal selama 6 bulan. Jadi nanti apabila terpilih, para pelamar bisa berangkat paling cepat September 2023. Dan kemudian paling lambat dalam artian harus selesai programnya maksimum Mei 2024. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, ada satu pertanyaan yang kami terima dari Facebook page live, yaitu untuk mereka apabila penelitian yang ingin dilakukan adalah tentang dokumentasi bahasa di Indonesia. Apakah masih bisa sekiranya untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar? Silakan, Nabila. Oke, ini perlu diperjelas ya dokumentasinya seperti apa. Saran dari saya agar semakin detail, silahkan nanti pertanyaannya bisa disampaikan via email dan nanti kami akan follow up lebih detail untuk terkait penelitian yang pelamar ingin lakukan di Amerika Serikat. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Nabila. Oke, saya akan melihat lagi apakah ada pertanyaan lainnya yang sekiranya masuk lagi. Oh ya, ada satu pertanyaan, yaitu mengenai kuota. Untuk Fulbright Visiting Scholar, tahun ini kira-kira berapakah kuota penerima beasiswanya? Oke, untuk kuota tiap tahunnya berbeda. Kurang lebih biasanya sekitar 10 orang. Tapi saran dari saya, daripada berfokus dengan kuotanya berapa per tahun, lebih baik para pelamar bisa fokus untuk bagaimana caranya bisa memoles online application-nya dengan sangat baik, agar nanti tim panelis yang mereview aplikasi dan juga nanti mewawancarai nantinya bisa yakin kalau Bapak dan Ibu harus terpilih dan menjadi grantee untuk Fulbright Visiting Scholar. Terima kasih. Nah, ini mungkin adalah satu pertanyaan terakhir, yaitu mengenai calon institusi di Amerika Serikat. Jadi, apa sajakah yang perlu dipertimbangkan, atau informasi apa sajakah yang sekiranya diperlukan pada saat mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat? Nah, kira-kira dari Aminef, apa yang kita bisa berikan kepada penanya? Oke, pada prinsipnya semua lembaga penelitian atau universitas bisa dituju untuk penelitian di Amerika Serikat. Sangat kami sarankan untuk para pelamar untuk paling tidak bisa mengidentifikasikan calon institusi yang sesuai dengan bidang penelitiannya. Jadi pastikan memang universitas atau lembaganya sesuai dengan bidang penelitian yang Bapak dan Ibu nantinya ingin lakukan di Amerika Serikat. Contoh lembaganya ada juga yang pernah meneliti di Conservation International, Chicago Botanic Garden, University of Hawaii at Manoa,
dan masih banyak lagi universitas di Amerika Serikat. Nanti ada alumni kita, Dr. Sulaiman Mapiase dan juga Dr. Anastasia Weni yang juga bisa share terkait host institution atau tempat penelitian selama di Amerika Serikat. Baik, terima kasih banyak Nabila untuk jawaban-jawaban yang diberikan pada sesi tanya-jawab pertama mengenai administratif program Fulbright Visiting Scholar. Nabila, jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada sesi tanya-jawab kedua setelah sesi bersama para alumni. Terima kasih banyak Nabila. Nah, langsung saja rekan-rekan sekalian, kita memasuki sesi bersama alumni Fulbright Visiting Scholar, yaitu langsung saja kami ingin mengundang alumni yang pertama, yaitu Dr. Sulaiman Mapiase yang akan membagikan pengalamannya tentang program Fulbright Visiting Scholar, dan yang tidak kalah penting adalah tips bagaimanakah caranya menuliskan esai project statement 3 sampai dengan 5 halaman. Sebelumnya saya harus menjelaskan bio yang bersangkutan terlebih dahulu ya. Beliau, Dr. Sulaiman Mapiase, adalah asisten profesor di IAIN Manado, dan di bawah program Fulbright Visiting Scholar, dia meneliti di Graduate Theological Union untuk mengembangkan program dan kurikulum pendidikan Islam di IAIN Manado. Beliau meraih gelar sarjana dalam bidang teologi dan filsafat Islam dari Universitas Al-Azhar di Kairo, dan gelar master's degree dari Universitas Flinders atau Flinders University dalam bidang pendidikan, dan gelar S3 atau PhD di bidang sosiologi dari Universitas Hawaii atau University of Hawaii at Manoa yang disponsori oleh beasiswa Fulbright. Baik, langsung saja silakan untuk Dr. Sulaiman Mapiase, spotlight kami persilakan untuk Anda. Baik, Mbak Mita, terima kasih banyak. Untuk memudahkan presentasi ini, saya akan share slide. Ya, silakan untuk pembagian slide-nya. Baik. Ya, selamat siang semua. Senang sekali untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman sebagai Fulbright Visiting Scholar. Sebagaimana disampaikan tadi, saya kebetulan ikut program ini di tahun 2021 dan kembali ke Indonesia di akhir Februari 2022. Ya. Dan ditempatkan di saya melakukan risetnya di Graduate Theological Union di Berkeley, California. Fokus presentase saya 3 pertanyaan pokok. Mengapa Fulbright? Mengapa memilih Fulbright Visiting Scholar? Kemudian yang ketiga, target yang saya ingin capai. Kemudian terakhir, tips menulis project statement. Mengapa Fulbright Visiting Scholar? Bagi saya, Fulbright Visiting Scholar sebuah program yang memiliki reputasi bukan cuma nasional ya, tapi internasional, sudah sangat dikenal, dan terbukti saat mengikuti program ini kita bertemu dengan berbagai partisipan dari seluruh penjuru dunia dalam berbagai kegiatan yang di-arrange oleh teman-teman Fulbright di Amerika. Kemudian dipercaya, saya pikir ini penting karena biasa kita mendengarkan cerita-cerita pelaksana program tertentu, terjadi berbagai kendala dan seterusnya dalam menjalani program, dan program Fulbright Visiting Scholar ini bagi saya sangat reliable, sangat terpercaya. Selama menjalani program bisa dikata tidak ada ya kendala yang terlalu serius yang mengganggu fokus kita dalam melakukan penelitian di sana. Kemudian ini yang terakhir paling menarik, sebenarnya ini terinspirasi dari cerita seorang kawan
Di sana kan kita sering ngobrol, ini kita harus apa ini targetnya di sini. Menariknya program ini target itu sangat bervariasi dan personal sesuai dengan kondisi setiap peserta. Ada yang fokus ke publishing. Bahkan saya dengar cerita kawan dalam 6 bulan itu berhasil mensubmit sampai 3 paper ke jurnal internasional. Kemudian ada juga fokus ke writing, mengumpulkan data. Kemudian program sendiri tidak apa ya, kita sangat independen dan tidak istilahnya, saya dengar biasa program tertentu menetapkan target-target yang tidak masuk akal. Misalnya dalam 6 bulan itu harus terbit 3 atau 2 artikel di jurnal internasional. Wow. Itu bagi saya tidak realistis sama sekali. Dan kelebihan program ini, kita benar-benar independen dalam menetapkan target, tapi bukan berarti kita bersantai, kita sangat serius, tapi punya independensi dalam menetapkan target sebagai peneliti dan sebagai scholar. Kemudian target yang ingin dicapai, paling tidak secara personal, ini pengalaman saya pribadi, saya ingin mengeksplor topik baru dalam social science ya. Kemudian tentu dengan mengikuti program ini, secara tidak langsung merupakan bentuk penyegaran akademik bagi saya yang setelah menyelesaikan S3 harus berjibaku dengan aktivitas di kampus, baik kegiatan organisasi maupun riset dan pengajaran. Ini benar-benar memberikan kesegaran barulah dalam aktivitas akademik. Kemudian ini mengembangkan perspektif global. Jadi saya pikir dengan mengikuti program ini secara personal, saya tidak hanya berhayal dan berimajinasi tentang dunia yang semakin global, tapi benar-benar bertemu dengan mereka yang berbagai scholar di lapangan secara langsung untuk bertukar pikiran dalam topik yang saya teliti. Tentu secara profesional ya, itu meningkatkan kredibilitas saya dalam bidang yang saya kaji. Kemudian saya memiliki akses yang lebih luas kepada komunitas pengetahuan dunia. Terus terakhir memberikan tentu kontribusi baik langsung maupun tidak langsung bagi institusi saya dalam aspek pengetahuan dan pengalaman. Kemudian terakhir, ini menulis project statement, dibilang tricky. Sebenarnya kalau kita yang di bidang akademik sudah terbiasa merumuskan proposal, penelitian dan seterusnya, ini tidak menjadi terlalu berat sebenarnya. Adapun yang saya lakukan waktu saya menulis project statement saya, pertama agenda saya apa? Karena melalui program ini kita bisa fokus pada riset, bisa juga fokus pada kegiatan kelas, mengajar di sana, atau kombinasi dari keduanya. Kebetulan kemarin saya fokusnya ke riset dan mencari data terkait dengan topik yang saya teliti. Kemudian berusaha menemukan topik menarik yang relevan dan terkini, bukan hanya Indonesia, tapi juga US, dan tidak berarti kita harus membandingkan secara langsung, tapi paling tidak dalam topik yang kita teliti itu, kedua negara itu memiliki konteks yang berhubungan dengan topik itu. Kemudian ini yang paling penting, menjelaskan secara detail signifikansi topik proyeknya. Untuk pembaca Indonesia, komunitas Indonesia dan komunitas US. Setelah itu secara metodologi kita harus menjabarkan kira-kira apa yang kita akan lakukan di sana untuk menjawab problem yang kita ajukan dalam topik yang kita teliti. Kemudian setelah itu kita menggambarkan apa yang kita punya untuk bisa meyakinkan yang membaca proposal kita bahwa kita mampu melakukan itu. Tentu kita harus bercerita sedikit tentang latar belakang kita, kemudian pengalaman kita,
lalu menyampaikan ke pembaca bahwa kita mampu untuk melakukan ini dengan latar belakang yang kita punya. Kemudian terakhir kita berbicara soal kira-kira setelah program itu secara personal implikasinya ke kita dan secara profesional gimana rencana realistisnya ke depan. Keluar dari proyek itu apa yang akan dilakukan secara real di Indonesia baik melalui kegiatan penulisan maupun kegiatan pengajaran di kampus kalau kita berasal dari kampus. Saya pikir itu Mbak Mita yang bisa saya share. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Dr. Sulaiman Mapyase yang sudah membagikan paparan ya mengenai pengalaman dan juga terutama tips singkat menulis untuk project statement sebanyak 3 sampai dengan 5 halaman. Oke, baiklah kalau begitu rekan-rekan sekalian, saya ingin mengundang pembicara kita yang berikutnya yaitu Dr. Anastasia Weni Indrianingsih. Ya, halo, selamat siang Ibu Weni. Selamat siang, Mbak Mita. Oke, baik. Selamat siang. Selamat sore ya. Ini di sini sudah sore. Iya. Oke. Untuk Dr. Sulaiman Mapyase minta tolong untuk screen share-nya di stop terlebih dahulu. Boleh? Oke, sorry. Oke. Baik. Terima kasih. Ya. Oke. Sudah ini ya. Sudah ada. Baik. Nah, baik langsung saja kami ingin mempersilakan Dr. Anastasia Weni Indrianingsih untuk dapat memaparkan penjelasan mengenai pengalaman Fulbright Visiting Scholar dan juga yang tidak kalah penting adalah tips bagaimana caranya mencari tuan rumah institusi di Amerika Serikat. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya untuk profil beliau. Dr. Anastasia Weni Indrianingsih adalah peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau adalah Fulbright Visiting Scholar tahun 2021 untuk meneliti di bidang kimia terapan di Colorado State University. Beliau meraih gelar doktor di bidang kimia tanaman dari Universitas Ehime di Jepang, lalu gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada, dan master dari Universitas Keio di Jepang, di mana keduanya di bidang kimia. Baik, langsung saja kami ingin mempersilakan untuk Dr. Anastasia Weni Indrianingsih untuk dapat menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita atas perkenalannya. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Fulbright untuk berbagi informasi ataupun pengalaman tentang program Fulbright Visiting Scholar yang saya laksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2022 ini. Saya biasa dipanggil Weni, saya dari BRIN. Sebelumnya saat melamar Fulbright Visiting Scholar ini, institusi saya masih LIPI ya, tapi kemudian ada peleburan dengan beberapa institusi riset yang lain seperti Batan, Lapan, BPPT, dan Litbang dari kementerian. Kemudian kami menjadi satu lembaga besar, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, outline yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama, mengapa saya melamar Fulbright Visiting Scholar, kemudian apa yang ingin saya capai melalui program ini, dan yang ketiga, tips singkat mendapatkan calon tuan rumah institusi di Amerika. Nah, mengapa saya melamar Visiting Scholar Fulbright? Sebenarnya ada suatu kisah dari zaman dulu ya. Jadi sekitar tahun 2006, jadi sekitar berapa tahun? 15 atau 16 tahun yang lalu, itu saya sudah melamar Fulbright juga, tapi yang untuk master degree, jadi Fulbright Master Program. Tapi sayangnya waktu itu belum berhasil, jadi saya mendapatkan beasiswa yang lain, S2 dan S3 ke Jepang. Nah, kemudian sesudah saya lulus S3, ternyata saya melihat di medsos, itu
teman seangkatan saya dari LIPI, ex-LIPI, Mbak Leli Nur Hidayah, beliau dari bidang hukum ya, itu sedang di Amerika. Kemudian saya sempat tanya ke beliau dan diberitahu tentang program ini, program Visiting Scholar Fulbright. Kemudian saya juga akhirnya sangat tertarik ya, kemudian mengikuti beberapa session tentang sharing informasi Fulbright ini, termasuk saat teman saya tadi menjadi narasumbernya. Jadi saya sangat ingin sekali ya mendapatkan tambahan ilmu dan pengalaman khususnya dalam bidang kimia, karena memang saya sama sekali belum pernah melakukan riset ataupun kunjungan apapun ke Amerika. Jadi saya pernahnya ke Jepang, kemudian conference mungkin ke beberapa negara seperti Cina, Korea, begitu ya. Jadi saya sangat tertarik sekali begitu mendapatkan informasi, wah ternyata bisa nih ada kesempatan visiting scholar pasca doktoral ke Amerika. Bisa jadi ini salah satu kesempatan seumur hidup saya untuk mengikuti program ke Amerika ini. Kemudian saya menulis proposal di bidang saya, itu awalnya tentang komposit, kemudian saya gabungkan dengan ekstrak, dan diuji aktivitas antibakterinya. Nah, kebetulan profesor saya di Colorado State University, CSU, Profesor Charles Henry ini, welcome dengan proposal saya, walaupun pada akhirnya setelah kami diskusi, kami agak membelokkan sedikit proposal saya dengan memanfaatkan ekstrak tanaman. Kemudian saya belajar hal yang baru di sana tentang micropads, jadi micro paper analytical device untuk deteksi polusi pencemaran, karena polusi pencemaran ini akan sangat applicable juga untuk kondisi di Indonesia. Jadi di sana saya belajar hal-hal baru di bidang ilmu kimia, tepatnya lebih spesifiknya di bidang kimia analitik. Seperti misalnya saya belajar tentang membuat device ini dari menggunakan cutter laser ataupun menggunakan wax printing yang sebelumnya belum pernah saya lakukan atau belum pernah saya kerjakan selama saya riset di Indonesia maupun saat studi S2 dan S3. Kemudian yang lain, kenapa melamar program ini? Karena pekerjaan saya sebagai seorang peneliti itu menuntut kita memiliki jejaring dan kolaborasi ataupun kerjasama yang luas, termasuk dengan para ahli di luar negeri. Nah, kebetulan saya memang belum punya ya jejaring dengan pihak Amerika. Jadi ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik sekali bagi saya untuk bisa memiliki jejaring di Amerika. Memang bisa kita melakukan jejaring lewat email, begitu ya. Tapi kalau kita benar-benar sudah datang ke sana, kemudian sudah riset di sana, itu nanti akan hasilnya lebih besar begitu. Kemudian di lab saya sendiri, ini Profesor Charles, kita biasanya memanggilnya Chuck begitu ya, karena di sana itu ternyata lebih diinginkan untuk memanggil nama depannya Charles, tapi semua memanggilnya Chuck gitu. Jadi saya juga ikut memanggil beliau Chuck. Jadi di labnya Chuck ini dia memiliki beberapa subgrup tema, dan yang mirip-mirip itu menjadi satu subgroup. Nah, jadi di sana banyak sekali anggota member, walaupun saya di Colorado State ya, tapi para mahasiswa atau para student di sana itu bermacam-macam, sangat variatif. Jadi mahasiswanya sendiri yang asli Colorado itu kalau nggak salah cuma 2 atau 3. Yang lainnya itu dari state yang lain. Ada yang dari California, ada yang dari Pennsylvania, beberapa macam state-nya.
dan mereka itu ternyata juga punya action yang ternyata unik-unik juga bahasanya. Jadi ada action sendiri antar state itu. Jadi ini juga satu pengalaman budaya baru buat saya. Kemudian selain dari Amerika sendiri, itu anggota lab member saya itu ada beberapa postdoc dan juga visiting scholar dari negara lain. Jadi ada yang dari Turki, kemudian ada yang dari Brasil, kemudian ada yang dari Nepal, dan ada juga yang dari Thailand. Kebetulan saya orang Indonesia sendiri di lab tersebut. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada mahasiswa yang ada di lab ini, tapi pas saya datang, beliau sudah lulus dan kembali ke Indonesia. Nah, ini tentunya membuat saya memiliki jejaring ya dengan beberapa negara, banyak negara di sana, dan saya akan berusaha untuk tetap menjaga jejaring tersebut, karena saya masih ikut di WA group lab saya, kemudian saya juga berteman lewat media sosial dengan mereka. Jadi nanti saya harap tetap bisa menjaga jejaring ini, kemudian nanti bisa menjalin kerjasama dan kolaborasi melalui proposal riset yang lain. Kemudian salah satu hobi saya itu traveling, kemudian mencoba makanan yang baru, kemudian mengunjungi tempat yang baru. Jadi mendaftar visiting scholar Fulbright ini salah satu impian saya yang terwujud begitu. Kalau dulu tahun 2006 itu impian saya ke Amerika gagal saat mendaftar master ya. Tapi akhirnya kalau yang namanya rezeki disertai dengan usaha dan doa, akhirnya tercapai juga lewat program Visiting Scholar Fulbright. Jadi saya bisa mengunjungi beberapa tempat yang ada di Colorado State University dan di State Colorado sendiri. Jadi itu, kemudian ini adalah beberapa kegiatan baik saintifik maupun non-saintifik yang saya ikuti. Jadi untuk kegiatan saintifik sendiri, untuk saya karena bidangnya kimia ya, kimia di lab basah, maka saya bekerja di laboratorium itu dari Senin sampai Jumat. Kemudian sebenarnya Sabtu Minggu bisa juga kerja di laboratorium karena kita diberikan kartu mahasiswa, card begitu, yang fungsinya juga sebagai pembuka pintu, kunci pintu. Jadi kapanpun 24 jam itu kita bisa mengakses laboratorium. Dan kita selama di sana, di awal masuk laboratorium, kita juga diberikan bekal orientasi tentang safety lab, kemudian aturan-aturan untuk ada di lab. Dan jadi kalau ada apa-apa di sana ada nomor HP PIC atau nomor emergency yang harus dihubungi. Jadi rekan-rekan kalau misalnya di sana bisa membagi waktunya sendiri. Yang penting nanti hasil kita kerja di laboratorium ada progresnya. Karena kalau di lab saya itu ada yang namanya meeting subgroup dengan chat, kemudian ada juga seminar mingguan. Jadi setiap orang nanti akan mendapatkan jadwal sendiri kapan mereka diminta untuk presentasi, untuk melaporkan hasil mereka bekerja di laboratorium. Kalau dalam hal ini, kalau saya di bulan pertama saya diberikan kesempatan untuk berpresentasi, untuk melakukan presentasi di depan anggota lab itu tentang riset S3 saya. Kemudian di bulan-bulan berikutnya saya juga mendapatkan kesempatan untuk presentasi di depan group meeting itu tentang proyek riset yang saya lakukan, kemudian sejauh mana progres riset yang saya lakukan tersebut. Jadi di situ nanti akan mendapatkan banyak sekali masukan dari teman-teman di lab, dan kalau ada kesulitan pun nanti akan ada masukan solusinya, misalnya apa yang harus dilakukan, begitu. Kemudian kegiatan saintifik yang lain,
Jadi selama di sana itu saya berkesempatan untuk mengikuti yang namanya Enrichment Seminar Program. Nah, Enrichment Seminar ini dilakukan, diselenggarakan oleh Fulbright dan IIE di beberapa lokasi. Kebetulan pas yang saya apply di bulan April kemarin itu dapatnya hostnya di Colorado State University. Jadi saya mengikuti conference ini di universitas saya sendiri. Kalau teman-teman yang lain mungkin kalau dapatnya di state lain, maka mereka juga akan dibiayai oleh Fulbright, baik dari pesawat maupun akomodasinya, untuk menghadiri conference tersebut. Jadi di conference ini kita berkesempatan untuk melakukan presentasi. Kalau misalnya topiknya sesuai, kalau misalnya tidak sesuai, maka bisa sebagai partisipan saja. Tapi di sini sangat bagus karena hampir semua negara ada di enrichment seminar ini. Jadi peserta enrichment seminar ini adalah para Fulbrighter dari semua state di Amerika, baik itu visiting scholar atau dia mengajar atau yang lainnya. Dan kita diberikan beberapa topik malahan untuk diskusi dan sebagainya. Jadi selain mendengarkan dari presentasi para presenter, kita juga berkesempatan untuk melakukan diskusi. Dan ini menurut saya sangat membantu kita untuk memperluas jaringan, karena pesertanya itu hampir dari semua negara ada, bahkan Rusia pun ada di sini Fulbrighternya. Jadi sangat bagus sekali untuk meningkatkan networking kita. Kemudian selain kegiatan yang scientific, riset di lab, kemudian conference, saya juga mengikuti berbagai kegiatan cultural maupun rekreasional yang ada di kampus. Jadi di CSU itu ada suatu lembaga yang namanya itu ISSS, saya lupa singkatannya, tapi itu intinya tentang mengurusi kegiatan international student. Jadi di sini saya pernah mengikuti misalnya World Heritage Day, di mana kita saling bermain kuis, game, dan perkenalan dengan para mahasiswa asing ataupun yang sedang bekerja di CSU. Kemudian saya juga berkesempatan mengikuti Business Day dan Leadership Day. Jadi di situ kita mengikuti suatu general lecture yang isinya itu para orang terkenal. Misalnya saat saya itu narasumbernya itu seorang pemain softball profesional, kemudian beralih menjadi pelatih yang profesional dan sukses. Jadi kita mendapatkan berbagai ilmu baru tentang leadership gitu. Kemudian saya juga berkesempatan melihat olahraga di sana yang namanya football. Sebelumnya saya pikir football itu sepak bola ya. Ternyata kalau di Amerika itu bukan sepak bola, tapi lebih kayak bola tangan begitu. Jadi saya juga pernah juga mengikuti yang namanya stand up comedy. Jadi stand up comedy versi Amerika gitu ya. Walaupun dari segi bahasa saya masih perlu belajar banyak karena kadang saya ketinggalan. Ini lucunya di mana ya kok pada ketawa gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita raih ya dengan mengikuti kegiatan ini dan menarik semua programnya. Nah, kemudian apa yang ingin saya capai secara personal maupun profesional melalui program Fulbright ini, yang sekarang sedang saya lakukan yakni menulis paper bersama dengan mentor saya. Jadi saat kerja di laboratorium CAK, saya mendapatkan satu mentor, dia anak mahasiswa S3, jadi kami saling membantu. Saya membantu proyek dia dan dia juga membantu proyek saya. Dan sekarang kita sedang melakukan penulisan paper bersama. Kemudian nantinya saya juga ingin melakukan kolaborasi penulisan proposal riset atau grant proposal ya. Karena sebagai peneliti sekarang kita itu dituntut untuk bisa memperoleh dana
dana penelitian, baik itu dari internal instansi maupun dari eksternal instansi. Kemudian saya juga ingin mengundang supervisor sebagai keynote speaker, karena di institusi kami juga melakukan international conference ya. Kemarin Profesor Chuck sempat diundang oleh kolega saya yang di UGM juga untuk mengisi topik tentang penulisan jurnal ilmiah. Kemudian tadi seperti yang saya katakan, saya ingin tetap menjalin komunikasi dengan member lab, karena saya yakin suatu saat mereka nanti pasti ada yang tetap bergerak dalam bidang pendidikan maupun penelitian, entah itu di Amerika maupun di negaranya masing-masing. Dan juga saya juga ingin berbagi informasi dengan teman kolega di Institusi Indonesia. Kebetulan saya kemarin bulan Juni juga mendapat kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman saya selama menjadi Fulbright Visiting Scholar di pusat riset saya di Yogyakarta. Nah, ini adalah tips singkat untuk mendapatkan calon tuan rumah institusi di AS. Jadi kalau saya mendapatkan dari teman kolega yang pernah studi di Amerika. Kebetulan teman saya itu lulus dari laboratorium Chuck juga. Kemudian saya menghubungi dia untuk bisa dihubungkan dan sekaligus memberikan draft proposal saya apakah bisa sesuai dengan lab-nya beliau, dan ternyata beliau sangat welcome sekali untuk menerima saya di sana, dan saya sangat bersyukur ya akan hal ini. Kemudian hal yang lain adalah ini juga saya pernah lakukan, yakni menjelajah website universitas di Amerika dan mencari topik penelitian yang sesuai dan mengirimkan email. Ini saya pernah juga melakukan dan mendapatkan beberapa balasan. Nah, balasannya ada yang bilang menolak dengan bahasa halus karena kurang sesuai begitu, dan memberikan alternatif profesor yang lain. Ini ada juga. Kemudian ada juga teman saya yang menjadi peserta international conference dan kemudian meminta atau berkenalan meminta kartu nama dengan pengisinya yang berasal dari Amerika. Ini juga ada yang mengalami hal tersebut. Kemudian bisa juga membaca paper yang sesuai topik kita, yang penulisnya dari Amerika ya. Nah, di situ biasanya ada corresponding author di sana. Nah, di sana itu bisa kita hubungi juga kontak emailnya. Nah, tip dari saya adalah jangan hanya menghubungi misalnya 3 atau 4. Saya berusaha menghubungi email by email itu sekitar 8 atau 10 gitu. Nanti coba mana yang kira-kira cocok dengan kita. Ataupun kalau enggak, coba mencari teman yang pernah studi di sana. Kalau enggak punya teman, mungkin temannya teman, itu juga kadang bisa. Mungkin sekian Mbak Mita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Weni untuk penjelasannya. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita memasuki tanya jawab yang sesi kedua ya. Saya lihat sudah ada satu orang yang raise hand, ada Bapak Indra Suharman dari Unri Pekanbaru. Silakan untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore, ini Pekanbaru sudah pukul 16.38 Pekanbaru. Salam kenal buat semuanya, terutama buat kedua speaker ya, Bapak Dr. Sleman dan Ibu Dr. Anastasia ya. Ini sangat-sangat inovatif dan inspiratif. Saya juga salam dengan Bu Anastasia, kita juga alumni Jepang. Saya kebetulan S3 di Tokyo University of Marine Science ya, di Shinagawa, tamat 2009 lalu gitu. Jadi sama-sama alumni sana. Mohon maaf tadi saya mungkin tidak ikuti dari awal ya karena kesibukan di kampus. Sekarang juga masih di kampus nih, sudah hampir pukul 5. Tapi intinya ini sangat menarik nih untuk kegiatan Aminep ini ya, Mbak Mita dan kedua speaker ya.
Yang pertama tadi yang saya tangkap dari Ibu Natasha itu traveling itu sama tuh, traveling itu yang paling penting kalau bagi saya ya, karena sudah berumur di traveling itu untuk refreshing kita ya, itu sangat menarik juga apa namanya. Kemudian saya juga pernah mengikuti tapi program dari Indonesia ya, dari Kemenristek untuk program postdoc 3 sampai 4 bulan dan juga dari Jepang pernah 3 bulan ya dari itu. Nah, pertanyaan pertama mungkin yang ingin sampaikan apakah kegiatan ini bisa kita lakukan, umpamanya kayak bidang saya nutrisi ikan ya. Jadi kalau untuk penelitian itu minimal saya perlukan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan begitu. Karena kita berhadapan langsung dengan ikan gitu. Nah, bagi saya mungkin kalau 6 bulan mungkin agak terlalu lama ya gitu. Artinya apakah kegiatan ini mungkin 6 bulan tetapi yang kita apply itu hanya 3 bulan, 3 bulan itu hanya kita lakukan di Indonesia begitu. Jadi kita riset di Indonesia sebagai kita lakukan di Amerika begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita apply Aminep ini, apakah kita memang harus dulu cari calon supervisor kita di negeri Amerika tadi? Setelah kita dapat LOE atau apa itu namanya, baru kita apply ke Aminep gitu. Nah, ini mungkin 2 hal ini yang perlu kami tanyakan ya, mungkin nanti Pak Dr. Sulaiman ataupun Ibu Dr. Anastasia bisa memberikan pencerahannya. Terima kasih, itu aja mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Indra untuk pertanyaannya. Nah, berkaitan dengan periode ya, saya rasa ini bisa pertanyaannya lebih ke sisi administratif. Jadi saya ingin mengundang Mbak Nabila untuk bisa menjawab pertanyaan secara langsung. Apakah bisa riset hanya 3 bulan? Lalu untuk supervisor apakah sudah harus ada? Silakan, Nabila. Terima kasih Mbak Mita. Pak Indra Suharma, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait riset selama 3 bulan, boleh Pak dilakukan di Amerika Serikat, tapi skemanya memang seperti yang sebelumnya dijelaskan, rentang waktu risetnya itu selama 3 sampai maksimum 6 bulan. Jadi kalau memang Bapak ingin melakukan riset selama 3 bulan di Amerika Serikat, Bapak bisa melakukannya. Tapi kalau misalnya joint research yang tadi Bapak bilang, 3 bulan di Indonesia, kemudian 3 bulan selanjutnya di Amerika Serikat, skema kayak gitu, itu tidak bisa Pak. Jadi memang fokus 3 bulan sampai 6 bulan ya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi boleh diulangi lagi, Mbak Mita? Ya, mengenai calon supervisor di Amerika Serikat, apakah sudah harus ada? Oke. Terkait calon supervisor, terima kasih Mbak Mita. Itu tidak harus ada pada saat apply, tapi setidaknya Bapak sudah bisa harus mengidentifikasikan kira-kira Bapak tertarik di universitas atau lembaga penelitian apa. Bapak bisa mulai mengidentifikasikan dari sekarang lembaga apa dan lembaga penelitian apa di Amerika Serikat atau universitas apa di Amerika Serikat yang ingin Bapak tuju. Tentunya yang sesuai dengan bidang studi yang ingin Bapak inginkan. Oke, terima kasih banyak Nabila. Semoga pertanyaan Pak Indra dapat terjawab ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, nah saya ingin menyambungkan pertanyaan tersebut kepada 2 orang alumni kita. Nah, bisakah diceritakan alasannya mengapa pas waktu melamar program Fulbright Visiting Scholar ini, Ibu Weni misalnya, itu hanya 3 bulan saja, instead of bahwa program ini mengakomodir hingga 6 bulan. Sementara kalau untuk Pak Sulaiman juga, mengapa periode tersebut yang dicanangkan untuk Fulbright Visiting Scholar? Apa yang pertimbangan yang waktu itu dipikirkan? Silakan dijawab secara singkat saja. Dimulai dari Ibu Eni dulu mungkin. Baik Mbak Mita, terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya. Memang program Fulbright ini maksimalnya bisa 6 bulan ya Pak. Tapi waktu itu saya berpikiran beberapa kegiatan riset itu ada yang saya lakukan terlebih dahulu di Indonesia, dan kemudian saya sambung di sana, dan kemarin saya ada juga yang saya teruskan lagi di Indonesia. Jadi di sini Bapak bisa saja untuk apply selama tadi berapa ya, sekitar 4 atau 5 bulan ya Bapak tadi keperluannya yang di Amerika.
Tapi di situ nanti Bapak jelaskan juga di proposal atau project statement-nya rencana pelaksanaan Bapak sampai diperoleh data yang semuanya selesai begitu dan bisa diperoleh output-nya. Jadi kalau di saya sendiri memang waktu itu saya hanya melamar untuk 3 bulan lebih berapa hari begitu di Amerika, dan tentu saja ini dengan persetujuan dari profesor. Karena kadang ada profesor yang memang meminta harus full 6 bulan begitu ya. Nah, kebetulan saya profesornya welcome saja dengan proposal yang saya ajukan, dan saya memulainya sebelum berangkat, dan sesudah pulang pun kemarin masih saya teruskan untuk melengkapi beberapa data agar bisa dipublikasikan. Mungkin kalau dari saya begitu, Mbak Mita. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu Weni. Nah, bagaimana dengan Pak Sulaiman? Ya, tentu saya bekerja di Social Science dan Humaniora, tapi paling tidak logikanya sama ya. Jadi rentan waktu itu 3-6 bulan, kita yang paling tahu. Kemudian salah satu acuan untuk mengakses apakah perkiraan waktu kita tepat atau tidak, tentu berdasarkan rencana kerja yang kita tuangkan dalam proyek. Jadi kira-kira dengan rencana kerja seperti itu berapa waktu yang kita, jadi meskipun kita tidak tuangkan secara detail dalam project statement, tapi secara general kita bisa menyampaikan bahwasanya dengan rencana kerja secara umum seperti ini sekian banyak waktu yang kira-kira kita butuhkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari kolom chat. Sebelum nanti saya persilakan Pak Riko yang raise hand untuk tampil di layar untuk menyampaikan pertanyaannya. Ada satu pertanyaan yang masuk mengenai durasi riset. Nah, apabila rencana awalnya untuk riset Fulbright Visiting Scholar adalah 3 bulan, namun setelah berada di Amerika Serikat ingin memperpanjang menjadi 5 atau 6 bulan dengan alasan penelitian atau alasan lainnya, apakah hal tersebut bisa atau diperbolehkan? Silakan Mbak Nabila untuk bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Baik, Mbak Mita. Terkait perpanjangan waktu setelah di Amerika Serikat, tentunya ini harus dikonsultasikan kepada partner kami di Amerika Serikat, yaitu IAI. Seperti tadi yang disampaikan oleh para alumni, Dr. Sulaiman Mapiase dan juga Dr. Anastasia Weni, ada baiknya memang dipersiapkan dengan baik. Tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh kedua alumni bahwa memang sebelum program sudah ada prioritas atau agenda yang ingin dicapai. Itu yang harus diperhatikan dan juga harus difokuskan. Oke, baik. Jadi sebaiknya sudah bisa dipastikan sejak awal begitu ya, karena perlu menyusun timeline dan juga project statement juga. Oke, terima kasih banyak jawabannya Nabila. Nah, berikutnya saya ingin mempersilakan Bapak Riko untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih banyak Bu Mita atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya mengenai situasi saya. Jadi ketika komunikasi kemarin dengan calon promotor, calon profesor pengundang gitu ya, itu beliau menyatakan bahwa tahun 2023 sedang akan tugas di luar. Dan menyarankan bahwa saya untuk datang di tahun 2024 misalkan. Nah, tadi kalau benar yang saya pahami, itu diperkenankan tapi juga ada batasan-batasannya gitu ya, yang disampaikan oleh Bu Nabila tadi sebelumnya. Nah, saya ingin mengkonfirmasi ulang mengenai hal tersebut, khususnya mengenai situasi di mana di kampus tersebut dia membagi masa studi itu menjadi 3 gelombang gitu ya. Jadi untuk visiting research itu didesain untuk per 4 bulan. 4 bulan gitu ya. Nah, padahal ini saya bisa kesempatan ini kan adalah kesempatan yang istimewa dan sangat jarang ya. Kalau memang bisa difasilitasi sampai dengan 6 bulan oleh
lembaga funding seperti Aminef kan sayang kalau misalkan hanya 4 bulan gitu. Nah, apakah dimungkinkan jika nanti di-extend gitu ya, dan dengan menunjukkan argumentasi tertentu gitu ya, bahwa ini memang penting dan outputnya nanti bisa disesuaikan. Gitu. Nah, saya ingin memastikan tentang hal tersebut lagi, Ibu Mita. Makasih banyak sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Pak Riko. Baik, apa yang bisa kita sampaikan kepada Pak Riko yang memang calon tuan rumahnya itu bisa mengakomodir hingga 4 bulan saja. Namun Pak Riko-nya selaku calon aplikan Fulbright Visiting Scholar ingin berada di Amerika Serikat untuk risetnya sampai dengan 6 bulan supaya mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kira-kira apa yang bisa kita bagikan jawabannya untuk beliau, Nabila? Baik, Mbak Mita. Tentunya di sini pelamar atau Pak Riko saya sarankan untuk berkonsultasi dengan pihak institution atau universitas atau lembaga penelitian di Amerika Serikat agar memang bisa mendapatkan periode penelitian yang memang pasti, mengingat juga nanti banyak hal yang harus dipertimbangkan kalau ingin memperpanjang atau memperpendek waktu penelitian, karena banyak aspek-aspek yang juga harus diperhatikan, sebagai contohnya asuransi dan sebagainya. Kalau saran dari saya, lebih baik dari awal sudah bicara dengan jelas dan clear kepada universitas di Amerika Serikat. Kalau Bapak memang ingin melakukan penelitian selama 6 bulan dan agendanya apa saja, kemudian tanyakan kepada pihak universitasnya apakah agenda yang Bapak ingin lakukan bisa diakomodir oleh universitas tersebut. Itu lebih baik ya, karena jadi dari awal Bapak sudah clear pembicaraannya dan juga kesepakatannya dengan host institution yang ada di Amerika Serikat. Daripada nanti setelah ternyata awalnya 4 bulan, tapi minta diperpanjang, itu prosesnya Bapak harus mengajukan lagi kepada partner kami di Amerika Serikat. Dan itu juga approval-nya case by case ya Pak. Belum tentu bisa di-approve, tapi bisa juga ada kemungkinan di-approve. Jadi daripada kita bermain untuk hal yang tidak pasti, saran dari saya memang dari awal lebih baik dipastikan saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak tanggapannya. Semoga tanggapan dari Nabila tersebut dapat memperjelas ya pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Riko. Nah, terima kasih Bu Mita, Bu Nabila. Mbak Mita boleh nambah dikit, Mbak Mita? Silakan, boleh. Oke, mohon maaf izin buat semuanya. Yang ingin saya tanyakan begini, umpamanya kita sudah dapat calon profesor ya di Amerika begitu. Kemudian kita apply dan kita kan sudah bikin semacam project ya proposalnya begitu kan. Di situ nanti ada output yang ingin kita dapatkan. Umpamanya saya apply itu kita ingin waktunya lebih kurang 4 bulan karena saya nggak pernah lama. Kalau di Jepang dulu saya dari Kemenristek Iklim 4 bulan dan dari JASO itu hanya 3 bulan ya. Kemudian 3 bulan karena tadi saya sampaikan di awal, bidang saya itu nutrisi dan makanan ikan, jadi berhubungan langsung dengan makhluk hidup. Pertanyaan saya begini, umpamanya saya diterima di sana selama 4 bulan, ternyata selama 4 bulan tadi mungkin adalah suatu kegagalan dalam melakukan penelitian, ya, jadi outputnya belum bisa dicapai. Apakah itu ada sanksi dari Aminef terhadap saya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita mengikuti semacam ongoing program? Artinya mungkin seorang profesor sana dia punya kegiatan riset, kita mungkin mencantol di sana, mungkin mereka lebih awal memulai penelitian itu, dan kita bisa bergabung mungkin hanya 3 bulan setelah itu gitu. Seperti saya sampaikan tadi, waktu saya mendapatkan program JASO di Jepang 2012 yang lalu, itu memang 3 bulan sangat-sangat minim waktunya, tetapi beberapa sampel itu dilaksanakan atau dikerjakan oleh mahasiswa doktoral yang ada di sana dan dikirimkan ke saya untuk sebagai bahan untuk membuat paper yang bisa kita submit ke jurnal bereputasi. Kira-kira apakah ini memungkinkan atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Pak Mita Indra dan untuk Bu Nabilah ya. Ya, terima kasih. Baik, Nabila bagaimana untuk tanggapannya? Masih mute Nabila? Oke. Terima kasih Mbak Mita. Pak Indra, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, tidak ada sanksi Pak kalau misalnya ada beberapa bagian penelitian yang memang
belum tercapai dan butuh penelitian lebih lanjut di Indonesia. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Anastasia, kalau memang ada penelitian lanjutan yang ingin dari Indonesia itu boleh dilakukan. Terkait pertanyaan yang kedua, ini sifatnya sudah lebih teknis, Pak. Saya sarankan Bapak boleh email kepada kami, tapi juga saran dari saya semoga Bapak bisa terus mempoles online application dan juga nanti semoga Bapak bisa lolos internal screening atau review. Jadi Bapak bisa diundang wawancara dan bisa menjadi grantee. Ketika Bapak nanti sudah menjadi grantee, hal ini bisa disampaikan dan permasalahan teknis ini juga bisa mendapatkan solusi yang lebih jelas karena kami harus mengkonsultasikan perihal ini kepada rekan kami di Amerika Serikat juga, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas pencerahannya. Terima kasih banyak Nabila untuk tanggapannya. Baik, sekarang saya ingin mengundang rekan-rekan alumni lagi untuk dapat menjawab pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom. Nah, mengenai surat rekomendasi. Berdasarkan pengalaman Anda sebagai Fulbright Visiting Scholar dulu, itu surat rekomendasi sebanyak 3 surat itu didapatkannya dari siapa saja. Mungkin bisa dibagikan dari Pak Sulaiman dulu, nanti lalu kepada Ibu Weni. Silakan, Pak Sulaiman. Iya, jadi rekomendasi itu bisa didapatkan dari supervisor di tempat kerja kita, teman yang biasa bekerja dengan kita dalam kegiatan akademik atau sosial, yang punya kredibilitas gitu ya, atau lembaga riset yang ada di institusi Bapak. Dan memungkinkan juga dari luar, yang penting referensi itu menunjukkan bahwa orang itu memahami kapasitas Bapak atau Ibu. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Weni? Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi kalau dari saya, rekomendasi pertama itu dari kepala pimpinan riset saya, kemudian rekomendasi kedua itu dari kepala bagian evaluasi riset, kemudian rekomendasi yang ketiga itu dari atasan langsung grup tempat riset saya bernaung. Tapi ada juga teman yang meminta rekomendasi dari dosennya dulu saat S3 dan S2. Jadi saya kira semuanya bisa ya sepenting mereka memang mengenal bagaimana kita bekerja saat riset dan juga bisa memberikan rekomendasi karena sudah tahu bagaimana track record kita dalam melakukan penelitian atau dalam bidang yang ingin kita lakukan begitu. Baik, terima kasih banyak untuk informasi sharing ya mengenai bagaimana atau dari siapa belum mendapatkan surat rekomendasi untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar. Baik rekan-rekan, karena ini waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, maka kita menuju closing ya, menuju penutupan acara daring sesi informasi Fulbright Visiting Scholar. Namun sebelumnya kami ingin mendapatkan closing statement dulu dari rekan-rekan alumni dan juga rekan Aminef yang bergabung sebagai narasumber di acara sore hari ini. Mungkin closing statement pertama boleh dari Ibu Weni dulu, nanti setelah itu Pak Sulaiman, baru nanti Nabila. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, yang jelas jangan ragu-ragu untuk apply program ini, karena ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat bagus sekali dan mungkin tidak terulang ya dalam hidup kita. Jadi coba saja sebaik-baiknya, yang usaha yang terbaik. Kemudian di setiap tahap itu nanti akan ada pengalaman atau ilmu yang bisa kita serap. Meskipun misalnya kita tidak lolos, tapi kita tetap belajar sampai lolos dokumen, kemudian interview itu seperti apa, pasti ada hal-hal positif yang bisa kita peroleh dalam proses melamar program ini, baik itu nanti impact-nya secara langsung maupun impact-nya secara tidak langsung. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian semangat untuk apply program ini, apapun nanti hasilnya, tapi usahakan yang terbaik. Demikian Mbak Mita. Terima kasih banyak Ibu Weni, jadi tetap semangat ya untuk calon aplikan Fulbright Visiting Scholar. Bagaimana dengan Bapak Sulaiman? Silakan Pak.
Ya, program Fulbright Visiting Scholar ini sebagaimana disebutkan di awal-awal tadi bahwa programnya sangat kompetitif, tapi di saat yang bersamaan sangat fair, objektif, sehingga bagi kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menambah pengalaman, menambah wawasan, traveling, di samping mengerjakan pekerjaan-pekerjaan akademik, ini program yang sangat bagus, challenging, tapi di saat yang bersamaan dia akan memberikan reward yang sangat luar biasa untuk personal dan profesi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sulaiman, dan berikutnya Nabila, silakan Nabila. Bapak dan Ibu, kami tunggu aplikasi terbaik di online application. Mohon lengkapi semua informasi yang diperlukan dan juga dokumen yang telah disubmit. Dan kami tunggu di interview Fulbright Visiting Scholar agar bisa menjadi keluarga besar Fulbright Visiting Scholar. Ya, baik. Terima kasih banyak, Nabila. Jadi, rekan-rekan, kami harap acara ini dapat memberikan inspirasi ya untuk melengkapi formulir aplikasi Fulbright Visiting Scholar sehingga Anda menjadi Fulbright Visiting Scholar Indonesia berikutnya. Nah, berikut ini saya akan membagikan laman Aminef, di mana Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Lalu nanti Anda silakan masuk ke bagian Grants for Indonesians, lalu klik yang bagian Programs, dan setelah itu pilih yang Fulbright Visiting Scholar. Di sini kalau Anda klik, Anda akan mendapati informasi mengenai deskripsi program, persyaratan umum, terus setelah itu persyaratan khusus, dan juga informasi-informasi lainnya yang tadi dijelaskan di awal, serta juga Anda mendapati tautan untuk aplikasi daringnya. Nah, rekan-rekan, nanti untuk tenggat waktu pendaftaran adalah di 1 November 2022, dan kalau ada pertanyaan tentang program ini, silakan hubungi tim kami di info-fulbright_ind@aminef.or.id di sini ya. Kalau Anda ingin mengetahui siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar, profilnya mereka berasal dari institusi mana di Indonesia, berikut ini informasinya. Anda klik yang bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang bagian Alumni Directory. Di sini Anda akan mendapati dua bendera, Indonesia dan Amerika Serikat, lalu klik yang bendera Indonesia. Lalu Anda bisa menemukan 3.200 nama penerima beasiswa Fulbright dan juga fellowship asal Indonesia. Nanti langsung saja ya, klik yang bagian Grants di sini, dan klik yang bagian Fulbright Visiting Scholar Program. Program ini dahulunya bernama Fulbright Senior Research, jadi Anda juga bisa klik yang bagian ini. Nanti kalau Anda klik salah satunya, seperti ini contohnya, lalu Anda klik search, Anda akan bisa mendapati siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar dari tahun ke tahun, dan mereka bidang studinya apa, lalu setelah itu institusinya di Amerika Serikat di mana, mereka berangkatnya ke Amerika Serikat tahun berapa, dan mereka saat ini bekerja di mana. Ini adalah sebuah alumni directory yang kami update atau perbarui secara berkala, karena Aminef juga senantiasa berhubungan, in touch dengan para alumni kami, sehingga kami bisa mengundang mereka untuk acara-acara kami di masa yang akan datang, ataupun melibatkan mereka di proyek-proyek yang berkaitan dengan Aminef dan juga Fulbright lainnya. Semoga alumni directory ini juga bisa membantu Anda ya untuk mendapatkan inspirasi mengenai program ini. Nah, yang terakhir sebelum kita mengakhiri acara, kami mengundang Anda semua yang bergabung di Zoom meeting untuk bisa menghidupkan kamera Anda untuk kita bisa foto bersama. Yuk, mari kita hidupkan kamera apabila Anda berkenan untuk bisa berpartisipasi dalam grup foto bersama ini. Kami akan tunggu kurang lebih 10 detik, 15 detik untuk Anda semua menghidupkan kamera, dan kami akan menangkap layar yang kameranya terbuka ya. Baik. Silakan, kami akan segera mulai untuk hitungan mundurnya. Ya, oke. Nah, saya akan mulai ya untuk hitungan mundurnya. 1, 2, 3,
Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nah, untuk nanti ketika kami mengakhiri Zoom meeting ini, rekan-rekan yang tergabung di Zoom akan mendapatkan tautan survei pasca acara. Mohon dibantu untuk mengisi tautan survei pasca acara tersebut, karena kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang acara ini. Rekan-rekan yang tergabung di Facebook page live, baik itu di akun Aminah Fulbright Indonesia, Education USA Indonesia, US Congen Medan, dan juga Relo Archipelago, terima kasih banyak untuk partisipasinya di acara Facebook Live yang Anda saksikan. Kami juga memberikan tautan survei pasca acara di kolom komentar. Mohon bantuannya untuk mengisinya ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber yang bergabung pada sore hari ini. Ada Dr. Anastasia Weni Indrianingsih dari BRIN Yogyakarta, dan juga ada Dr. Sulaiman Mapiase dari IAIN Manado, dan juga kepada rekan saya, yaitu Nabila Fatmagianti. Terima kasih banyak rekan-rekan, dan kita berharap sama-sama informasi ini bisa bermanfaat ya untuk rekan-rekan calon Fulbright Visiting Scholar. Demikian dari kami, terima kasih banyak untuk perhatian Anda dan juga partisipasi Anda dalam acara ini. Kami nantikan formulir aplikasi Anda hingga tenggat waktu pendaftaran 1 November 2022. Sampai jumpa di acara daring berikutnya. Pantau terus laman dan kanal media sosial Aminef untuk informasi acara daring lainnya. Untuk minggu depan akan ada Instagram Live bersama yaitu 2 orang Fulbright Visiting Scholar di tanggal 21 Oktober ya. Nanti disimak informasinya di kanal dan laman media sosial Aminef. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Mita, Mbak Nabila, terima kasih, dan kedua narasumber atas pencerahannya. Terima kasih. Siap. Terima Ibu kasih. Adolfina, Sama-sama. Pak Terima kasih Indra. Bu Neni, Pak Sulaiman, terima kasih atas berbagi Sama-sama, pengalamannya. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bye. Mudah-mudahan kami juga bisa apply nih. Siap. Amin. Ya. Ya, terima kasih. Izin live Pak ya, Ibu, Mbak Mita, Mbak Nabila, izin live.